Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di Mutiara Investment Club. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang watchlist saham mingguan. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai bahasannya. Yang pertama, saya ingin update mengenai BSML karena kemarin saya sempat bagikan juga ke grup Mutiara Investment Club yang grup umum. Jadi sebelumnya saya juga menyampaikan malamnya bahwa BSML aktor utamanya belum jualan sama sekali. Jadi kemarin kalau saya bilang kalau harganya mendekati 451, silahkan dibeli lagi, ternyata hanya koreksi ke 462 lalu kemudian naik lagi. Pertanyaannya sekarang sebaiknya entry di berapa atau misalnya target harganya ada di berapa? Kita lihat broker summary-nya sekilas BSML. Kalau kita lihat yang saya sebut aktor utamanya itu adalah diwakili oleh kode broker ini ya, AI. AI sementara ada di 476, jadi menurut saya kalau bagi teman-teman yang belum punya, jangan main HK, tapi kalau misalnya harganya mendekati area itu barangkali boleh dilakukan pembelian dengan stop loss tentu di area 460 ya. Mari kita lihat chartnya. Jadi kalau stop loss-nya di bawah 460 dengan target saya selanjutnya adalah di setidaknya menutup ke 55,5 atau misalnya minggu ini maksimal di 582 atau 600 lah maksimal. Itu update-nya untuk BSML. Nah, karena BSML ini adalah juga sektornya perkapalan, saya melihat sektor perkapalan eh, di akhir minggu kemarin semuanya bangkit dan ada beberapa saham yang menurut saya menarik, ada SMDR dan ada Nelly. Nah, memang SMDR ini kalau menurut saya ini terlalu banyak if ya, maksud saya terlalu banyak if. Eh, Kalau beli di sini kan berarti resikonya kejauhan ya. Jadi sebaiknya teman-teman menunggu, kalau mau entry lebih bijak menunggu di area 13.10 sampai dengan 13.20, barangkali dengan target selanjutnya adalah di sekitar 15.75, stop loss-nya jika close di bawah 12.95. Nah, untuk teman-teman yang risk profile-nya tidak terlalu tinggi, barangkali menurut saya yang paling masuk akal sekarang adalah sahamnya adalah Nelly. Nah, oh ya, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa ini hanya analisa pribadi, disclaimer on ya. Jadi jangan karena menonton video ini teman-teman langsung HK lalu kemudian tanpa mempertimbangkan risk to reward ratio, walaupun memang secara track record video-video yang kita bagikan selama ini mencapai target ya, mencapai targetnya. Jadi kalau teman-teman lihat video-video di channelnya Mutiara Investment Club, hampir semua clean sheet ya dengan target terpenuhi. Jadi saya ajak teman-teman sekali lagi, ya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel atau kanal YouTube-nya Mutiara Investment Club. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup Telegram-nya MIC, saya persilahkan, akan saya cantumkan link di kolom deskripsi. Silahkan bergabung di sana karena beberapa juga di tengah minggu misalnya, saya kan hanya update ini videonya seminggu sekali ya, tapi di tengah minggu kadang-kadang saya juga berbagi topik di grup umum. Kemarin misalnya ada Elsa, ada Medco gitu ya, yang kemudian eh, apa namanya mencapai target. Oh ya, ada ISSP tapi masih koreksi ya, masih koreksi. Oke, kita lanjutkan sektor perkapalan. Sektor perkapalannya yang menurut saya risk reward-nya menarik adalah Nelly. Jadi resikonya hanya sekitar 4%, sementara target idealnya menurut saya ada di 360 ya, ada di 360. Jadi target satunya menurut saya ada di berapa ini? 336, target duanya ada di 360 dengan stop loss 4%, dengan risk reward yang cukup menarik seperti ini menurut saya kalau misalnya kita hitung ke atas masih ada sekitar 16 sampai 17%, sementara resikonya sekitar eh, maksimal berapa ini ya? Ya, 5% maksimal. Saya kira ini
bisa dijadikan referensi yang cukup menarik untuk teman-teman sekalian. Nah, jika teman-teman tidak tertarik, wah sahamnya terlalu apa namanya kecil, ya walaupun saya menyampaikan watchlist saham mingguannya saham-saham third second liner itu dengan alasan juga, alasannya adalah karena IHSG sedang koreksi walaupun koreksinya minor karena memang masih ada inflow di IHSG, jadi IHSG masih belum mengkhawatirkan, masih terus ada inflow secara sustain, jadi menurut saya IHSG masih bisa untuk trading. Nah, tapi kalau tidak cocok karena itu sahamnya terlalu kecil gitu, misalnya saya punya watchlist lanjutannya yaitu ada INKP atau Techkim ya, INKP atau Techkim. Nah, nanti boleh dipilih salah satu menurut saya, tidak perlu dibeli dua-duanya, tergantung Bapak Ibu lebih lebih menyukai atau lebih memahami yang mana. Tapi karena ini gerakannya sama, ya satu kembar gitu ya, sama-sama di sektor pulp and paper. Oke, kita akan bahas satu-satu. Ini INKP, jadi sebenarnya kalau melihat INKP sama dengan Techkim tadi, kenapa kemarin saya sebenarnya menunggu TKIM atau dan INKP itu menutup gap yang ini. Tapi kemudian saya terlupa, baru tersadar di Jumat sore. Ya, baru tersadar di Jumat sore ternyata gapnya sudah tertutup. Nah, di mana entry idealnya? Misalnya kita balik lagi ke INKP misalnya yang harganya bulat. Menurut saya entry idealnya ada di 79 karena ini kemarin di closing ditarik ya, gap, langsung gap up. Jadi kalau misalnya kita perkecil time frame-nya, misalnya ke time frame 15 menit katakanlah, atau misalnya di time frame yang lebih kecil lagi, memang ada inflow yang cukup besar ya, ada inflow yang cukup besar. Nah, ini ada gap, berarti menurut saya apa namanya pembelian yang paling ideal kalau ini time frame-nya kita kecilin berarti ada di 78 sampai 79, 7.800 sampai 7.900. Itu adalah area pembelian yang paling ideal menurut saya. Lalu kemudian stop loss-nya cukup di bawah 7750 dengan target pertamanya adalah berapa ini ya? Targetnya adalah di 8.600 gitu ya. Mari kita lihat karena sudah melihat INKP, kita masuk ke TKIM. TKIM menurut saya ini juga serupa ya, kalau kita kecilin time frame-nya ada pembelian yang cukup besar, kemudian langsung harganya lompat tinggi gitu ya. Nah, ini terlihat jadi ketika close di 7.200 ada gap di 7125. Barangkali kalau mau beli bisa bisa dipertimbangkan di daerah-daerah situ ya. Artinya saya menyarankan kalau misalnya Bapak Ibu mau beli, silakan antri saja ya, antri saja misalnya 7100 misalnya dengan stop loss ya di bawah 7.000 lah kalau mau longgar ya, di bawah atau di bawah ya di bawah 7.000 gitu ya. Nah, target pertamanya adalah 7.400, target keduanya adalah di 7.975 atau 8.000 lah sederhananya. Saya kira itu apa namanya watchlist saham mingguan yang menurut saya menarik gitu ya. Jadi pertama tadi saya sudah update SML ya dengan target maksimal 550. Lalu kemudian ada dari sektor perkapalan lainnya ada SMDR atau Nelly, yang selanjutnya adalah TKIM atau INKP. Silahkan dipilih, silahkan dihitung-hitung ulang risk reward rasionya. Jangan sampai main HK tanpa analisa ulang ya. Karena ini murni analisa pribadi, disclaimer always on gitu ya. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga sehat selalu dan cuan selalu untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.